Ini ada macam-macam. Ini yang commonnya sih. Daun on click on mouse over, sama out juga. Itu untuk yang berikutnya kita ke nomor 3 tentang event ini. Yang ini kan event ya. No sense. Ini saya bilang event atau saya bilang aja trigger. Jadi kalau misalnya ini ke trigger, dia bakal jalan ini. Terus di sini kita mau sini kita pakai parameter eventnya. Terus kita console.log so .get value. Untuk yang ini dia bakal ngelihat ke value dari triggernya ini. Ini kan value-nya ini di triggernya ini kan di input. Value-nya ini harusnya yang ada di sini. Ini untuk trigger yang satu. Kita coba dulu. Nah, ini untuk yang value. Selain yang target value, ada juga yang lain bisa kita akses. So, .name sama satu. Untuk name-nya ini masih kosong isinya. Terus untuk type-nya ini text. Nah, yang ada di sini ini bakal ngarah ke properti yang input ini. Jadi type-nya itu text, terus name-nya ini masih kosong. Soalnya biasa di sini kita bisa tambahin properti name. So, di sini properti name. Kita bisa reload. Terus kayak gini. Sini kelihatan ada value-nya A, properti name-nya itu name, terus tipenya itu text. Ini untuk yang kita mau cek sama trigger. Nah, kita mau nge-set reakup supaya kita bisa bukan ganti sih, kita tambahin di sini kita mau gimana ya, nyapa user itu. Jadi hello misal di sini jadi di sini nanti bakal tulisan hello apa. Nah, caranya itu kita buat cons baru sini name sama set name. Terus kita pakai reakup. Jadi sini sudah ada langsung ada ini ya, kalau misalkan langsung di enter bakal auto complete. Set sini error. Oh ya, di sini jangan lupa ini tipenya string. Selain string juga bisa tipe lain, kayak boolean, array juga bisa. Seperti itu. Berikutnya di sini kita mau ganti ada di sini. Jadi kan kita harus set name itu sama dengan ini function ya. Kayak gitu function. Sini jadi harusnya itu event
per target. Kita ganti di value-nya. Karena kita mau ngambil nama user dari sini. Terus di bagian sini kita tambahin objek itu name. Situ. Ini kita bisa komen. Ini form yang pertama, kita mau nyambut user. Di sini kan kita udah tahu, jadi kita kan tadi console.log, kita mau tahu trigger ini apa aja. Seperti ini, ada value, name, sama type. Nah, untuk dapat nama user dari sini, kita ambil yang property value-nya ini. Lalu dari property value itu, sini kita buat variable const buat user traffic-nya. Sini, terus bagian ini kita bakal set name-nya itu berdasarkan value-nya yang ini. Kita ambil value user, terus ini. Nanti setelah di set name, kita bisa panggil name itu dengan JavaScript yang ada di sini. Saya bilang ini JavaScript dalam HTML, kita bisa pakai kurung berawal kayak gini. Buat ambil namanya ini. Kurang lebih ini awal-awalnya sih untuk yang form. Sampai sini ada yang bingung nggak untuk form ini? Belum sih, Kak. Oke. Terus untuk kedepannya, untuk catatannya, kalau misalnya kalian mau buat aplikasi React ke depan ini, sebenarnya ini nggak disaranin sih. Jadi saranin itu kalian buat variable baru sini, terus kalian simpan ini di sini. Ini tambahin bisa. Bisa kan? Oke. Jadi kan harus ya, kalau misalnya mau bikin aplikasi React ke depannya, kalau bisa kayak gini. Soalnya kalau misalnya kalian langsung pakai yang event target value ini, nanti dia bakal nge-trigger yang namanya itu synthetic event. Synthetic event itu kalau kurang bisa jelasin, cuman nanti kalau misalnya terjadi synthetic event, dia bakal nge-reusable code-nya ini, nanti bakal muncul error. Simpelnya sih gitu. Kayaknya kalau bisa hindarin pakai yang ini kalau bisa simpan di variabel baru, terus baru pakai di sebelah sini. Cuman kalau misalnya kita lihat, ini sama aja sih. Cuman nanti ketahuan bedanya kalau misalnya terjadi synthetic event. Bisa membaca-baca, ini ada di dokumentasinya tentang synthetic event. Oke, kurang lebih gitu. Ini kita lanjut ke your controller component. Ini ada yang beda. Ini gak ada yang beda, cuma ada value. Kan kalau misalnya di HTML itu, di form HTML kan ada value juga. Ini kita bisa pakai value. Ini control component. Ada juga uncontrolled component. Itu ada di uncontrolled.
Di sini ada uncontrolled komponen sama controlled komponen. Bedanya itu cuma ada di bagian ini aja. Di kalau misalnya uncontrolled dia pakai wrap, kalau misalnya yang controlled dia langsung ke JavaScript object. Kayak gini langsung name. Yang ngebedain itu cuman di sini kita langsung pakai komponen React-nya kalau misalnya kita pakai yang controlled komponen. Kalau misalnya yang uncontrolled komponen yang kayak gini kita masih pakai DOM. Terus keuntungan kalau misalnya pakai controlled komponen itu kita lebih dynamic sama bisa pakai conditional rendering. Jadi kalau misalnya conditional rendering kita bisa modifikasi lebih kayak kalau misalnya kita buat password kan biasa ada huruf besar ada huruf kecil. Itu udah sih karakter spesial kayak gini. Jadi kalau misalnya ini nggak cocok, ini tombol ini nggak bisa ditekan. Saya buat itu untuk yang control komponen. Yang uncontrolled juga bisa, cuman JavaScript-nya itu kita agak ribet konsep yang uncontrolled. Oke. Okay. Ini untuk ini terus langsung ada 3, 1 dan 2. Oke, modifikasi project item baru dibuat dengan tulisan nama setelah hello tidak langsung tampil ketika user mengetik, namun tampilkan hanya ketika tombol submit diklik. Si kode JSX input button from platform. Oh, ini udah deh. Jadi kode yang ini kan masih kepisah-pisah nih, satu input sama button. Ini yang input button, yang satunya jadi platform. Ini udah ada kodenya sih, jadi tinggal ke sini terus kalau sini tidak langsung tampil seperti mengerti. Oh iya, yeah. Kita ini langsung kubak sini. Gara-gara kita set name di sini. Set name kita hapus juga nggak bisa. Untuk yang nomor 1 ini kalian nanti buat satu lagi mungkin ya kalau misalnya aku kalian mungkin bakal buat baru buat boolean sini ya. Buat boolean apakah tombolnya ini udah di submit atau belum? Ini kan ada on submit. Kalau misalnya tombolnya itu di submit dia baru nggak set name. Kalau misalnya aku sih kayak gitu, cuman itu terserah kalian sih ngerjain ini. Untuk tugas 1 sama 2 ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dulu. Mungkin beda-beda sih. Enggak kayaknya. Oke. The complex step. Jadi ada 2. Sini. Terus cuma terus order untuk akun sini akun
Satu hello masih sama. Tipenya sorted. Name-nya belum ada. Chance April. Chance. Ini kita bakal buat fungsi terus sama. Pas. Ini kalau misalnya pakai yang tadi kan so admin set name and use it what comes name function name yang masukkannya open get name masukkan di and it kita ambil value sini. Terus ini kita set name yang sebelah sini juga sama. Yes. Terus ini juga sama, ini fm oh iya, selain ini enter ke bahasa saya kan tadi value contents solder masih ada.
Buka Chrome. Oke. Kan kalau misalnya aku tulis di sini tes, terus ini aku coba tulis A, dia bakal kehapus. Nah itu kalau misalnya aku ada extension, bentar itu. Oke. Agak lama. Nah, so. Oh, ini settlement. Bukan yang itu ternyata. Ini salah di sini. Ini kan sama kayak yang tadi kita yang ambil function ini terus kita taruh di sini appname sama lname-nya ini. Nah, cuman kita maunya sih nggak kayak gitu. Kita maunya itu langsung kayak full name. Sama itu kayak full name terus bisa full name terus bisa kita bisa jadi appname sama lname. Kompleks state itu kayak gini. Kita maunya itu cuma satu input full name. Tapi walaupun satu input juga dia tetap pakai dua. Nggak, maksudnya itu satu konstanta, cuman dia tetap pakai dua input kayak gini. Cuman kita mau pisah jadi appname sama lname. Itu yang contoh kompleks state yang kita mau yang ada di sini. Nah, untuk kombinasi itu kita buat konstanta full name juga dulu. Ini bisa aku komen dari sini ke sini. Instance corpus. Terus yang appname dia soldernya full name. State untuk yang ini kita passing itu objek. Ini appname. Yang ini kita inisialisasi dulu. Ini masih string kosong sama lname. String kosong juga.
2. Chain si so bentuk ini enggak. Oke. Action untuk change sama taruh event sini dibantu. Oke. Iya. Di bagian sini kita kasih name dulu. Di name di sini kita kasih app name. Nama ikon target value sebentar. So dan ini kita mau baca. Ini nanti kita ubah. Kita tulis yang ini harusnya dia app name, yang ini element. Kalau misalnya kayak gini kan berarti dia kalau misalnya ini itu masih sama yang kayak tadi. Kalau misalnya kita ketik di sini, value ini kita bakal ngambil yang ada di sini sama name itu yang app name sini. Masih sedikit put value full name dot fm kayak gini.
LNAME. Ya, lalu value file develop name put name value. Ini di sini nggak muncul, cuman kalau misalnya aku udah ketik sini dia bakal muncul di sini. Soalnya ini ada masalah sama rank sini. Ini bakal jelasin di sebelah sini. Oh iya, yang ini kan kalau misalnya kita pakai value ini kita masih pakai yang control component, cuman ini masalahnya di sini harus kita komando, jadi kita ubah jadi yang uncontrolled component. Baru dia bakal muncul di sebelah sini. Nggak berubah. Oh, ini baru ada. Nah, ini baru muncul. Kita bisa press momen. Terus di sini ada poin. Kita kan tahu tadi kalau misalnya value ini kita ngambil yang ini, kalau misalnya LNAME ini bakal ngambil yang ada yang di sini juga. Jadi misal kita ngetik di sini, ini pasti namanya ini yang app name, namanya ini pasti kalau misalnya ini kan pasti app name. Terus kalau misalnya kita ambil dari sini, jadinya LNAME. Di modul yang langka yang sebelah sini, kita anggapnya kayak gini. Kalau misalnya inputnya itu app name, berarti kan kita bisa set full name yang kita bisa set yang app name-nya ini pakai name yang ini, input name. If input name sama-sama dengan 3 kali buat ikut bandingin ini sama namanya ini app name. Namanya ini dari yang ada di sini. Jadi misal kalau misalnya inputnya ini, dia pasti first name-nya itu. Terus sini kita bisa set full name, kurung, app name, titik 2, new file. Oh iya, name
kita bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya app name atau input name-nya yang ini itu app name, berarti dia jadi first name. Kalau misalnya selain itu else if input name-nya ini namanya itu last name yang ada di sini. Itu artinya dia bakal otomatis di-assign ke value lname yang ada di atas ini. Bisa set full name, object, lname, 2, new file. Sampai sini ada yang bingung nggak? Yang if else ini? Atau yang sampai konstan ini? Ada yang bingung nggak? Kalau nggak, lanjut. Belum sih, Kak. Jadi kan kalau misalnya kita assign di sini, dia langsung ke first name. Terus kalau misalnya di sini, dia langsung ke lname. Nah, ini udah bener nih, app name sama lname. Cuman masalahnya kalau misalnya kita input tadi di sini, nah ini udah kita input yang first name, terus kita input yang last name. Kehapus yang first name ini. Terus kalau misalnya kita lanjut yang ini, dia bakal muncul lagi. Nah, ini soalnya itu ada masalah di bagian di PLC ini. Nah, ini kan di bagian hook kita ada app name sama lname. Waktu kita input yang app name ini, yang lname-nya ini kehapus. Terus waktu kita input yang lname, yang first name ini kehapus. Nah, jadi masalahnya yang muncul tuh yang kayak gini. Bisa kita pakai logic yang sebelah sini. Nah, supaya itu nggak kehapus, kita simpen yang previous value-nya ini. Aku jelasin gini dia. Ini kan ada previous value sebelah sini. Nah, kita bakal simpen previous value ini. Misal kita input pertama ini yang app name. Sini previous value-nya itu yang app name ini new value. Soalnya bentar ini nggak ke ini ke app name. Kita bikin function tuh lagi. Oh, nggak perlu. Terus langsung pakai yang set full name. Name kita pakai function. Skip seperti tadi in name ya. Terus kita perlu set lagi nggak ada itu. Sini kita lihat
Tun F6 sama M6. F6 2 terus element. Oh ini ada yang depan untuk previous value meter ini. Sini value-nya itu L6. Chaos. Name ini L6. Lagi F6 ini previous value. Sini value. Sama di atas. Oh, kita di situ. Oke. Kita coba dulu. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita simpan previous value sebelumnya itu. Misal di sini kita mau ubah. Nah, yang previous value yang LM ini bakal kesimpan di sini. Jadi bakal dicatat jadi previous value F6. Kalau misalnya di sini yang previous value ini bakal dicatat yang first name ini. Sampai sini ada yang untuk yang ini. Di sini kita cuma nyimpen previous value itu sih untuk namanya ini. Kak, mau nanya Kak. Ya. Jadi itu ref value itu udah built-in function atau gimana? Cuman parameter doang. Parameter yang set full name. Set full name ini kita ambil parameter. Parameter ini kita ambil dari value yang ada di sini. Semua value yang ada di sini. Masih yang full name ini. Oke. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Di sini ada lagi. Di sini kita bisa lebih pendek. Kan ini ada full name. Kita bisa ubah. Start. Sama name. Oke. Ini kita pakai yang week sebelumnya, antara week kemarin atau week kemarinnya lagi, yang just structing array. Jadi kita bisa langsung akses array ini. Jadi kita bisa langsung event.target.value. Langsung akses dari sini, langsung ke value. Itu yang destructing array. Sini kita bisa ubah yang bagian
Ini. Yang L name jadi name. Terus jadi name. Ini kita bisa ubah jadi value. Kita pakai yang desktop-nya, right? Jadi bisa akses langsung. Dan hasilnya sama aja. Cuman selain itu kita juga bisa pakai satu lagi namanya itu yang selanjutnya kita bakal itu split operator. Itu nanti kita bahas. Jadi sebelumnya kita di sini fmlm ya masalah yang tadi. Jadi misalnya kan ini kan event.target.value. Kalau misalnya kita coba di sini event.target.value juga. Harusnya kan sama, cuman diubah ini. Harusnya error. Cuman kayaknya nggak error gitu. Jadi bisa bilang kita nggak boleh pakai yang ini, yang kayak gini. Walaupun isinya sih sama-sama aja. .m juga. Cuma nanti bakal ke synthetic event. Kayak gitu. Oke, komis. Ini masih aman kali? Atau ada pertanyaan? Masih aman, Kak. Oke, tugas 3. Oke, tugas 3. Kalian ini kan baru ada 2 input. Nanti kalian tambahin input satu lagi buat email. Terus event ini bakal nampil di sebelah sini. Ini sih udah ada contoh potongan kodenya. Terusnya nggak ada yang aneh-aneh. Oke, berikutnya yang split operator. Split operator. Oke, kode yang ini aja. Oke, jadi split operator ini misal kayak gini. Ini kan ada array citrus sama array fruit. Nah, split operator ini bagian dari fungsi atau Python itu S6. Jadi misal di sini kita mau nambahin array citrus ke dalam array fruit. Jadi kita mau add array ini. Kita bisa pakai split operator. Cara gunanya itu gampang, tinggal titik 3 kayak gini. Itu cara penggunaan split operator. Nanti dia bakal nambahin yang ada di sebelah sini. Jadi langsung apple, lime, lemon, orange, terus lanjut banana, coconut. Itu untuk yang split operator. Simpelnya sih seperti itu. Ini belum ini console.com. Ini kan apple, terus langsung ke lime yang ada di citrus ini, lemon, orange, banana, coconut. Terus misalnya, terus yang selanjutnya yang full name. Dan seperti ini. Full name di sini ada app name, L name,
Nah, terus sebelum di full name ini kita tambahin titik 3, artinya kita nambahin yang ada di sebelah sini ya kalau nggak salah. Jadi di user kita tambahin dulu sini. Jadi nanti di sini bakal ada app name sama lname. Terus lanjut ke ID terus username. Hasilnya bakal kayak ini. Name-nya app name itu James. Terus lname Bones, baru dia nanti bakal nambahin ID 1 sama username. Kurang lebih gitu untuk yang separate operator. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk yang separate operator? Belum, Kak. Masih aman. So, contoh penggunaan yang separate operator ini kasih kayak gini. Ini sebenarnya udah jawabannya, tapi kayaknya belum. Hasilnya sama-sama aja, cuman lebih pendek kodenya kan yang ada sebelah sini. Ini udah jawabannya, gitu sih. Ini agak beda juga. Ini kan ada panjang, ada if sampai 3 kali, soalnya ada 3. App name, lname, sama email. Ke misalnya ini kita langsung pakai yang previous value, langsung kita tambahin name-nya ini. Ini untuk penerapannya yang di sebelumnya. Oke, berikutnya komponen 3 buat kodenya. Komponen 3 aku buat file dulu. File buat project lagi. Ya. Terus itu dari nomor email. Kita buat tab baru. Folder SLC, teman baru, components, folder baru, .tsx. Satu, ini props. X. Handle sense. Terus eval open target value.
Teks. Dengan and objects. Itu teks. Ada button. Second teks. Kosong. Terus ada object.js. Port. Komponen. JSX. Sampah. Oops. Oh. Teks.
Lanjut. First name container. Daerah. Oh. Komponen ini nggak muncul. Benar kan? Components. Ini components. Components terus ke komponen satu. Seragam. Components. Oke, Newton. Komponen DTSX. Function. Component. Oops. Ini ke JSX, RJS, tambah ke ini komponen satu.
Itu kita buat formnya, buat handle change ini. Ini bisa di input, submit. Nanti di sini bakal nambahin item. Input item. Komponen log item. Dan satu. Si komponen satu, input, submit. Dan gue dari sini ke sini. Sini tambahin komponen satu, komponen dua. Tambahin dia. L ya nanti masuk ke mana kita tambahin item text item. Alright, function komponen dua. Oke, index di index text item so item control maps error comes to map text item index ke index id index token komponen dua. Substitute profile text. Oh, semua dengan
So item. Oops. Conjunct view template. Hmm. Bentar. Ada. So item. Ini komponen 2. X. Export people. Ini ada yang udah coba belum? Yang managing tree. Ya, aku ya. Yang dua. Oh, ya. So item. Bentar ya. Oh, yang modul terakhir managing tree ya aku ini nggak bisa. Mungkin aku coba pakai yang ini aja ya, yang hasil nih. Bentar ya.
Ting. So. Oke. Kan aku pakai yang ini ya. So yang tadi itu tunggu bisa aja. Ini sama kayak yang tadi sih, cuman bedanya kita pakai di sini pakai yang mapping array ini. Ini kan mapping array dia langsung ada buat indeksnya itu. Aku bisa contohnya ini. Kalau misalnya ditekan harusnya dia bakal muncul indeks ini 01 sampai 2. Ini kan ada 3 objek. Dia bakal muncul 01 sama 2. Yang value ini enggak dihitung itu. Terus itu nanti aku coba kasih yang jadinya. Aku coba cari tahu dulu. Terus untuk yang ini ini kan ada indeks, item sama object. Sama kayak ini. Aku pakai ini. Ini bedanya nggak ada object ya kan? Ada ya. Nggak ada yang input. So bentar. Support. Complete. Misalnya ini yang to do ini cuma buat nampilin sama kayak yang komponen kedua itu. Terus untuk yang app.js ini yang buat input sama sisanya itu sama yang tadi mapping segala macam ada di app.js ini. Sini kan ada 2 konstanta ini, input text sama item. Terus ini ada handle change event untuk new value. Jadi di sini bakal input ke value baru sama set item ini bakal ngedata item-item yang udah kita input. Jadi dia bakal nge-show kalau misalnya kita pakai yang kedua item itu. Ini kalian bebas sih. Untuk yang delta item sini pakai fungsi virtual, cuman kalian bebas sih cara delta itu macam apa itu bebas. Berikutnya yang class container ini ya posisi yang ada sini ini. Sini sama kayak yang tadi itu 2 item. Item map ini buat nampilin juga, cuman kita pakai yang komponennya punya 2 item. Ini agak bingung sih, cuman ya. Mungkin ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Kak, saya mau nanya yang sebelumnya, Kak. Yang mana? Yang previous value. Oh, itu ya kenapa? Itu ada kayak apa sebetulnya yang di function handle change itu ada constant name sama value itu sama dengan target. Itu cara kerjanya gimana ya? Ini mirip yang destructing array. Bentar, aku harusnya ada di modul sebentar. Bentar. Kolom bentar. Interest optional form text string.
sebelum hak berarti minggu 11. Kompetisi. Ini kita pakai yang ini sih, extractor untuk yang 11 ini kalau salah, yang cara kerja kondisi. Jadi di sini kita langsung akses array ini langsung ke value. Kan kalau misalnya array biasa kita harus sini. Kalau misalnya array biasa kita harus kayak const a 0. Aksesnya biasa kayak gini. Cuman kalau misalnya kita pakai S6, kita bisa langsung akses ke value-nya itu, value dari nolnya itu. Terus untuk destructuring array. Jelasnya ini ada di sini sih untuk destructuring. Yang itu bukan sih maksudnya. Yang akses ini. Atau bukan? Saya masih bingung sih ini cara kerjanya gimana yang dari yang const value, name itu sama yang return-nya ini loh. Yang name sama dengan value. Jadi event target itu dia targetin yang berubah ya, Pak. Iya, trigger yang membuat dia berubah. Misalnya kalau yang berubah misalnya yang first name, berarti dia ngambil value yang first name gitu. Iya. Oh. Terus value-nya ditaruh di value kan. Misal Gregory gitu. Nah, value itu nanti isinya Gregory kan. Iya, di value sama di previous value. Previous value itu buat nyimpen, value itu buat value baru kalau misal dirubah. Oh. Terus yang kurung siku name ini langsung akses name ya kan? Iya, langsung akses name. Kan previous value-nya misalnya masih cost. Misalnya first name-nya Gregory nih, terus saya mau isi yang kedua berarti harusnya Kurniawan gitu. Nah, berarti pas saya mau isi K, berarti previous value-nya first name-nya Gregory itu tetap kan? Nah, Iya. K itu masuknya gimana? Masuk yang mana ya? Maksudnya alur dia masukin nama kedua ke dalam last name itu gimana? Sini. Ntar aku buka kodenya lagi ya. Tutup lagi sebentar. Aman ini. Operator. Ini. Ini kan ada kontak, set kontak. Terus previous value buat mengambil value yang sebelumnya ada. Kalau misalnya nggak ada, dia bakal pakai kayak gini. Previous value-nya kesimpan. Terus titik-titik setelah previous value itu bakal nambah lagi array-nya itu. Kita bakal add array di name sesuai dengan value itu.
Jadi kalau misalnya ada perubahan dia bakal simpan ke previous value. Ada itu. Sini kan ada previous value. Ini misal datanya udah kesimpan. Nah, terus kita mau nge-set kontak lagi sini, kita mau ubah. Jadi di sini bakal ke-trigger, dia trigger event ini bakal ngejalanin set kontak. Set kontak bakal ngelihat sini datanya ada yang berubah atau enggak. Kalau misalnya ada yang berubah, terus ini kita ubah jadi B. Nah, di sini bakal nambah setelah previous value bakal ditambahin ke name barunya. Masih bingung kah? Kan value barunya ditambahin ke name kan. Iya. Terus dari name bisa ke simpan di yang berubah itu gimana? Name bisa berubah. Ini name apa sih? Gimana? Bentar. Kalau gini dah. Ini kan modul yang benar dari apa tuh? Ada sumbernya itu. Sumbernya itu ada videonya. Nanti aku kasih dah. Oh, oke, Kak. Oke. Oke, makasih, Kak. Ntar aku kasih ya. Ntar ya. Aku coba lihat tuh ini modulnya. Kamu kedua sih. Gini dah. Kalian buat kayaknya gini masih ngerti kan ya? Kalau misalnya nggak pakai yang previous value gini. Maksudnya pakai yang IPL tadi masih gampangan ya? Iya, Kak. Oke, nanti bisa aku share dah. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain nggak selain itu? Oh iya, untuk tugas 4, kalian perlu starternya nggak? Maksudnya itu kayak awal-awalnya gitu. Boleh, Kak. Oke, aku share lagi di line. Oke, oh. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya dulu, aku coba ngeplok. Oke. Kita sekalian absen ya. Ya, aku buka my element. Ya, agak sore. Oke. Oops. Itu coba tolong dicek ya, benar atau enggak itu. Bener, Kak.
Kirim Pray. Oh. Oke. Ada yang bisa bantu tolong actionin? Oh, thank you. Bentar ini, Pak. Itu tolong di-uncheck ya yang agak palingan ya itu. Sebentar. Itu bisa nggak? Kan ya. Iya, yang termasuk tugasnya. Yang tugasnya aja maksud. Terima kasih kok. Ya.